Nah ini enggak, ini tujuannya meleset. Terakhir, kehidupan berjamaah yang merupakan satu bentuk total kemasyarakatan Islam. Nah, Rasulullah sebut sebagai masyarakat orang-orang yang betul-betul ingin hidup di surga. Ingin ya, kata garisnya ya. Dalam hadisnya juga man aroda. Barang siapa yang ingin. Nah, kalau paham bahasanya Pak, kalau ada kalimat man aroda barang siapa yang ingin, berarti ada yang banyak, bahkan mungkin banyak yang tidak ingin. Masuk jaminan Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah ilaman aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk ke surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang tidak ingin. Bertanya para sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak ingin itu? Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, itu orang yang ingin masuk surga. Barang siapa yang memaksiatiku, dialah yang saya maksud orang tidak mau atau tidak ingin masuk ke surga. Nah, implementasinya para hamba Allah, ya, mungkin kalau kata enak. Memang permasalahannya kata-kata seperti ini itu bukan bahasa. Kalau saya tanyakan, jangankan kepada para ikhwan, kepada para pemabok, kepada para pencudi pun mau nggak masuk? Ya mau. Tapi ini memang praktek ya Ustaz Darul ya. Ketika sudah praktek, ternyata banyak sekali orang yang tidak mau. Bahkan satu tingkat kecemasan mungkin dinaikkan kepada kita. Dan kita juga termasuk orang yang tidak ingin masuk ke surga Allah. Jangan-jangan. Begitu banyak aspek-aspek ibadah, aspek-aspek ketaatan yang kita abaikan para hamba Allah. Nah, taklimnya aja para hamba Allah. Ya. Seruan-seruan para umarok kita segala macam banyak yang kita abaikan. Wah, jangan-jangan ini termasuk hamba, termasuk orang yang tidak mau, anak tidak mau. Itu bukan ujiannya para hamba. Jadi 3 poin ini sebenarnya ini cukup lama para hamba Allah ya. Masyarakat sistem jamaah disebut oleh Rasulullah sama-sama masyarakat yang penuh rahmat, masyarakat yang memang diletakkan oleh dalil sebagai masyarakat yang benar, dodar dengan sebagai perwujudannya, dan juga masyarakat yang menginginkan untuk tinggal di surga. Man aroda buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin besok bertempat tinggal di surga, maka tetaplah dia dengan istiqomah, dengan selalu mengamalkan rahmah di dalamnya, ya, mengimplementasikan kehidupannya dengan kebenaran, maka mudah-mudahan dia layak dinyatakan sebagai orang yang bertempat tinggal di surga. Dan ini para hamba Allah, mudah-mudahan implementasi kehidupan al-jamaah mulai ditetapinya 1953 sampai hari ini, dijaga keistiqomahannya dari beliau Allah yarham Syekh Wali Al-Fatah sampai hari ini Syekh Yahsallahu Mansur, tidak berubah komitmen itu. Walaupun kaya dengan segala macam problematika dan segala macam di dalamnya, kita tetap berharap ya,
Mudah-mudahan tidak kebablasan dan kita sudah tahu kesalahan itu. Kalau kita sudah tahu kesalahannya, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah untuk mengevaluasinya dan memperbaikinya. Yang lebih tidak jelas lagi dan gelap bagi kita kalau kita sendiri tidak tahu kesalahan kita. Kalau kita sudah tidak tahu kesalahan kita, lalu apa yang mau kita perbaiki? Kalau Allah tunjukkan kesalahan, tunjukkan kekeliruan kita, rahmatnya dan sayangnya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan mudah-mudahan para hamba Allah, kita semua diampuni oleh Allah dan kembali kepadanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih lagi dalam perjuangan kita, selalu mendoakan saudara-saudara kita di Gaza ya, untuk menyelamatkan para mujahid dan mujahidah di sana, para anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di sana, ya. Dan tentu saja dengan Al-Quran dan keistiqomahan mereka, kaum muslimin seluruh dunia di belakang mereka, dan Allah memberikan pertolongan setiap saat kepada mereka. Allahumma ansur mujahidin wal mujahidat fil Palestin khasah wa fi anha'il buldanil muslimin. Amin. Dan itu aja para hamba Allah di subuh yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat historis kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu tong dan energi kita untuk selalu memperbaiki diri dan memperbaiki diri sampai betul-betul kita digolongkan orang-orang yang muslihin, orang yang senang dan senantiasa memperbaiki dirinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dari segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka